Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu di mata pelajaran BPKN. Untuk kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan mengevaluasi materi kita di pertemuan yang pertama. Oke? Nah, untuk yang pertama, materi kita di pertemuan yang pertama adalah arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Materi yang pertama ya, seperti yang pertama pernah sudah kita pelajari, adalah arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Anak-anakku sekalian, pada dasarnya istilah Pancasila sudah ada sejak zaman Majapahit, yaitu tertuang dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sota Soma karangan Empu Tantular, seperti yang sudah pernah Bu Un jelaskan kemarin. Kita sudah belajar ini di pertemuan yang pertama. Untuk selanjutnya, arti Pancasila secara etimologi. Dalam buku Sota Soma terdapat istilah Pancasila, krama yang berarti 5 dasar kesusilaan yang berisi 5 larangan sebagai berikut. Pasti kalian sudah tahu contoh larangan yang bertentangan dengan Pancasila. Anak-anak, contohnya yang pertama adalah, pasti kalian sudah tahu ya. 1. Tidak boleh melakukan kekerasan, baik fisik maupun mental. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Yang kelima, tidak boleh mabuk atau minuman keras. Ini contoh. Untuk selanjutnya, istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenal pertama kali oleh Insinyur Soekarno. Ini kemarin sudah pernah Bu jelaskan. Ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Yamin yang mengusulkan 5 dasar yang akhirnya pada tanggal 8 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka dengan isi dan urutan 5 sebagaimana alinea keempat pembukaan UUD 1945. Maksudnya adalah sesuai dengan isi pembukaan UUD 1945 yang tertuang di dalam alinea keempat. Masih kaitannya dengan fungsi dan peran Pancasila sebelumnya sudah pernah kita kenal, adalah sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikutnya adalah untuk yang nomor 2, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Anak-anak, Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberi corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Berikutnya yang nomor 3 adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Berikutnya anak-anak, untuk yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur.
Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI, sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Anak-anakku, untuk selanjutnya adalah yang kelima, yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Berikutnya anak-anak, yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang terakhir anak-anak, yang nomor 7 adalah Pancasila sebagai moral pembangunan, yaitu Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Nah anak-anak, dari yang pertemuan kita kali ini, kita evaluasi, mungkin anak-anak ada yang kelupaan, jadi tolong kalian pahami ya materi-materi. Demikian anak-anak, untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Satu hal penting yang perlu kalian ingat adalah kalian tetap menjaga kesehatan. Dengan kamu menjaga kesehatan, maka kalian akan bisa belajar dengan baik. Sebelumnya, sebelum Bu akhiri, nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kita bertemu lagi di pertemuan yang keempat. Tetap semangat. Nah, Bu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.